So yo, halo bro, semua bagi semua gue di sini bro gamal bro ganteng maksimal. So ya channel ini lagi-lagi nggak ngomongin gimana cara lo bisa seganteng Brad Pitt, seganteng CR. Karena itu ganteng, bukan gamal. Ganteng dan ganteng maksimal itu beda. Ganteng maksimal adalah memaksimalkan semaksimal lo bisa ganteng. Kalau sekarang muka lo ini kayak kuya, lo 3, tapi dengan skincarean, dengan mungkin berewokan, dengan mungkin kurus atau lebih proporsional, atau mungkin ya dengan lo mempelajari tentang high value meal, yang lo akan naik menjadi 5, menjadi 7, menjadi 8. Itulah memaksimalkan ganteng sebisa mungkin lo ganteng. Itulah inti ajaran ganteng maksimal gamal bro gamal gitu kan. So ya jangan salah paham gitu ya, dan jangan minder kalau emang muka lo kurang bagus. Jangan minder, tetap gamalkan diri lo karena itu penting. Menggamalkan diri lo adalah bukti love yourself, itu penting. Dan sekarang gue mau ngomongin dikit soal percintaan. Ini baru percintaan nih. Kemarin bukan, kemarin itu ngomongin high value man, tapi ini ngomongin percintaan. Ini tentang perkencanan gitu kan. Jadi pasti kita pernah berkencan, semua orang ini pernah ngedate pasti kan. Kalau lo belum pernah ngedate ya nggak apa-apa, mungkin chill kali ya. Tapi kalau lo udah umur 20-an ya, umur 17 kayaknya udah pernah ngedate lah ya. Sekali ngedate itu artinya adalah jalan sama cewek berduaan gitu kan. Entah nonton bioskop, entah makan restoran, ya itu ngedate gitu kan. Di sini gue mau cerita tentang, waktu itu kan gue pernah bilang gitu kan, bahwa gue 2019 itu main Tinder sering banget, dan gue sering ketemu berbagai macam cewek di Tinder gitu kan. So ya gue banyak mengulik tentang apa sih kesalahan cowok saat kencan gitu, saat ngedate itu apa yang salah dari mereka, apa hal-hal yang bikin cewek ilfeel sama cowok saat ngedate. Jadi ini penting juga gitu, karena ya gak bisa dipungkirin lo kan harus punya cewek, lo itu kan harus in the end gitu, single no problem, but in the end lo harus punya pacar, karena lo harus berkembang bijak gitu kan. Gak mungkin lo ngadopsi anak dan gak punya istri gitu kan in the end. So ya ngedate itu ya harus tahu juga. So jadi gue mau ngomongin insight dari cewek-cewek yang sebenarnya gue temuin di Tinder, yang gue ngedate bareng lah bisa dibilang gitu. Gue nanya sama mereka, banyak orang, ini riset itu ya, ini riset gue nanya sama mereka, apa sih hal-hal yang membuat lo paling ilfeel sama cowok-cowok yang lo temuin dari Tinder, dating apps, apapun itu gitu ya, atau mungkin bukan dating apps, intinya ngedate sama cowok, apa yang paling bikin lo ilfeel ini, supaya lo tidak melakukan hal demikian itu. Karena ya gue pun pernah melakukan kesalahan ini pasti awal-awal, dan salah itu wajar, nggak apa-apa, yang penting belajar dan tidak diulangi lagi. Yang pertama adalah gini, langsung intinya, cowok itu kebanyakan bacot. Mereka itu terlalu self-centered, jadi kalau ngomong itu selalu ngomongin tentang diri sendiri. Jadi kalau lo ketemu sama cewek, lu jangan ngomongin tentang diri lo mulu, capek, pusing gue dengerin lu tentang ngomongin diri lo. Gue begini, gue begana, gue begono, gue punya ini, gue punya itu nggak penting. Itu sangat salah, karena gue pernah bilang, lu jangan jalan sama cewek dan lu ngomong terus. Itu salah. Harusnya lu biarin dia ngomong, pancing dia suruh ngomong. Lu 30, dia 70. Kenapa begitu? Kenapa rumusnya kayak gitu? Karena gini, siapapun yang ngomong lebih banyak artinya dia lagi trying to impress. Oke, make sense kan? Kalau lu ngomong terlalu banyak, berarti lu yang trying to impress dia. Kalau dia ngomong lebih banyak, lu membuat dia yang trying to impress lu. Gini, kalau lu trying to impress, kalau lu menjadi pihak yang trying to impress so hard, itu seperti layaknya audisi gitu. Jadi seakan-akan lo lagi audisi Indonesian Idol, dia jurinya, lo pesertanya. Dan jeleknya kalau lagi audisi, jurinya itu punya banyak opsi, lo itu one of the option. Lo itu jadi, nasib lo itu di tangan dia, iya kan? Nasib lo itu di tangan dia, karena dia jurinya. Kalau dia bilang yes, lo akan bahagia. Kalau dia bilang no, lo akan menjadi sampah. Itu masalahnya. Itu adalah menurut gue kebodohan umum yang sangat amat umum gitu. Emang ini kebodohan cowok-cowok pada umumnya. Jadi ini sangat biasa, dan gue yakin lo pun mungkin lo nggak ngerasa, tapi kalau lo telah gitu ya, atau lo tanya sama orang yang pernah ngedate sama lo pasti pernah melakukan hal demikian. Lo trying to impress so hard karena ya lo lagi pengen membuktikan bahwa lo itu orang yang terbaik gitu kan. Gue ini cowok terbaik gitu loh, jadi gue ngomong begini, gue punya ini, gue punya itu. Itu salah, karena dengan demikian cewek akan jadi muak sama lo. Itu pengakuan cewek-cewek sendiri, itu jadi ilfeel, karena ya cewek juga mau ngomong. Cewek itu biasanya doyan ngomong, tapi kalau lo mulai ngebacot, dia nggak ngebacot, kapan dia bisa merasa senang? Karena dia butuh ngebacot gitu kan. So berikanlah kesempatan buat dia untuk dia yang ngebacot. Itu akan memudahkan lo, karena kalau dia ngebacot, lo akan lebih ngedengerin. Itu juga akan membuat dia yang audisi sama lo gitu kan. Lo yang jadi juri, lo yang jadi punya kekuatan untuk menentukan iya apa enggak, bukan dia. So jangan kebalik gitu loh. Terlalu mainstream. Kesalahan yang mainstream ini harus segera dirubah, karena ini sudah menjangkiti cowok-cowok di luar sana. Bahkan gue yakin ya yang nggak loyo pun melakukan hal demikian. So ini bukan tips hanya untuk orang-orang yang low value male, tidak. Ini tips buat semua orang. Gue pun tetap mengingatkan diri gue, kalaupun gue jalan sama cewek, gue harus tidak melakukan hal demikian lagi, karena gue pun pernah melakukan hal demikian. Nggak perlu malu gitu kan, gue pernah salah juga gitu. Sekarang juga mungkin juga salah lagi, mungkin. So gue harus terus reminder ke gue juga, jangan sampai begini lagi. Self-centered itu trying to impress. Trying to impress itu artinya lo lagi berusaha yakinin dia. So dia jurinya, lo adalah yang lagi di audisi. So itu salah. Jangan lo jadi option, lo bikinnya jadi option harusnya gitu loh. Lo bikin dia yang trying to impress lo, itu baru benar gitu kan. Dan yang kedua adalah, ini juga berhubungan sama yang pertama sebenarnya. So
Ada yang bilang gini, gue tuh paling males sama cowok yang GTGG, kata dia. GTGG, gue tahu gue ganteng. Jadi artinya adalah cowok ini tahu dia ganteng, so dia jadi bluffing terus. Bluffing itu ya sama sih, ngebacot mulu, trying to impress. Jadi kayak, iya aku punya ini, gue ganteng loh. karena dia GTGG, gue tahu gue ganteng gitu. Jadi emang ada cowok-cowok yang ganteng gitu, dan dia, gue ganteng, gue harus pakai semua kekuatan kegantengan gue untuk mengimpress cewek ini gitu, karena gue ganteng, kata cowok-cowok begitu. Itu GTGG gitu. Ya sebenarnya masih lumayan sih dibanding yang GTGG tapi sebenarnya jelek gitu. Itu kan kacau, itu udah kagak ganteng tapi GTGG gitu kan. Udah bluffing tapi sebenarnya nggak ganteng. Itu sangat membuat ilfilnya kuadrat. So ya mau yang GTGG-nya beneran ganteng ataupun udah ganteng, semuanya sama-sama salah. Karena kalau lu tahu lu ganteng, lu keep sendiri ke lu, jangan lu tularkan ke semua orang, jangan lu pancarkan ke GTGG-an lo gitu. Kalau emang GTGG diam aja, sebisa mungkin lo harus rendah hati gitu. Jadi emang begini ya, orang-orang yang baru ganteng bisa dibilang itu kebanyakan nggak bisa rendah hati. Sama gini kayak OKB itu kan orang kaya baru. Kalau dia baru kaya, dia itu masih kator, masih norak, so dia suka pamer bahwa dia tuh kaya gitu kan. Sama kayak orang baru ganteng, misalnya lu baru ganteng maksimal nih, kayak gue juga hitungannya gue juga baru ganteng maksimal lah gitu. Gue baru membenahi diri kan baru 10 tahun terakhir gitu kan. So masih orang yang baru lah, jadi masih kadang-kadang suka katro juga, suka GTGG juga gitu ya. Jadi kadang-kadang suka bluffing yang membuat orang tuh ilfeel gitu. Sebisa mungkin lo itu harus rendah hati, karena kalau orang kaya lama mereka itu nggak bluffing, mereka itu nggak sok ganteng juga. Kalau orang gantengnya dari lahir gitu ya, kayak contoh Bill Gates, dia kan nggak pakai baju aneh-aneh, tapi orang yang baru kaya itu pakai baju streetwear mahal-mahal gitu. Waduh, bener-bener itu memang membuktikan bahwa mentalnya itu belum kaya. Jadi mereka masih mau show off bahwa mereka itu kaya, bahwa harusnya kalau emang lo udah kaya lo nggak perlu show off. Orang udah tahu bahwa lo orang kaya karena memang aura lo udah kaya. So itu bedanya orang kaya baru sama orang kaya lama. Sama kayak orang ganteng juga, orang ganteng baru itu selalu suka pamer gitu. Jadi suka pamer dalam arti gue ganteng loh, ya bukan ngomong literally ngomong gue ganteng, tapi kayak di Instagram or dimanapun dia selalu menunjukkan bahwa gue ini orang paling ganteng. Itu orang GTGG. Dan ya gimana ya, kalau orang ganteng dari lahir biasanya lebih rendah hati. Dia nggak ngomong dia ganteng, dia tahu bahwa ya udah biasa aja lah, ganteng berarti ya udah biasa aja. So sebenarnya kuncinya adalah gimana lo itu bisa, meskipun lo baru ganteng atau lo masih jelek gitu tapi udah nggak seganteng, lo harus tetap keep rendah hati gitu. Jadi meskipun baru ganteng tapi lo bisa berpikiran seperti orang yang udah ganteng lama. Meskipun lo baru kaya, lo bisa berpikiran seperti orang kaya lama. Itu penting, itu membuat lo rendah hati. Dan percayalah, rendah hati itu menurut research gue ini nanya ke banyak cewek, rendah hati itu yang diem-diem tiba-tiba punya banyak hal itu jauh lebih keren dibanding yang bluffing meskipun emang beneran kaya gitu, cuma beneran ganteng tapi kalau bluffing jadi bikin ilfeel gitu. Jadi percuma, lo udah ganteng maksimal nih, lo udah kaya let's say gitu, tapi kalau lo ngebluffing terus itu bikin poin lo turun. Udah 8 ketemu cewek jadi menurut ceweknya jadi 5 gitu, turun jangan itu, karena sayang. Tapi kalau lu rendah hati, diem-diem aja, biarin ceweknya ngomong, lu gak bisa trying to impress so hard. Tiba-tiba tuh cewek tahu ternyata lu emang lumayan kaya gitu kan. Itu akan menjadi nilai plus yang luar biasa. Dari tadi lu nilainya 8 jadi 9 di mata dia, karena emang lu itu rendah hati, punya banyak hal tapi tetap diam aja gitu. Itu yang paling keren gitu kan. Dan ya gua pun masih belajar untuk terus mempertahankan mindset kerendah hatian. Itu penting untuk dipertahankan, karena ya ini namanya iman kebaperan, iman kerendah hati itu naik turun. Kadang-kadang udah gak sombong, tiba-tiba sombong lagi, bisa aja gitu kan. So ya pastikan kalau lu baru achieve something, baru jadi gamal, baru jadi gitu maksimal, baru pakai skincare atau baru berewokan, or baru jadi high value male, nggak boleh sombong gitu. Nggak boleh lu nonton channel ini lu udah merasa high value male, udah merasa bisa dapetin banyak cewek, tapi lu jadi sombong, jadi sok fuckboy. Itu nggak boleh, karena itu ya itu nggak rendah hati, itu bluffing namanya. Itu salah, itu GTGG, itu menjijikan, itu bikin ilfeel. Ini dari cewek sendiri udah ngomong. So pastikan riset ini berguna buat lo supaya lo tuh nggak jadi ilfeel, nggak bikin cewek itu ilfeel. Jadi jangan sampai lo udah punya target kan gagal cuman karena lo GTGG gitu kan. So ya pastikan demikian lah. So ini gue share bukan ngomongin tentang high value male, tapi lebih ngomongin ke hal percintaan nih, tips-tips dari cewek langsung gitu kan, based on riset langsung, ini sahih gitu kan. So ya sekian video kali ini, jangan lupa di klik, comment, like, dan subscribe. Dan ya pastikan jangan GTGG, tapi juga jangan Siswan Syndrome. So tengah-tengah aja, high value male itu keren tapi rendah hati, that's high value male. Okay, so see you in the next videos.